Ilhatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wa Fatimah. Mohon maaf Mbah, saya lagi ngapalin Mbah. Ini saya. Gak boleh. Aku panas kupingku. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Ketika Gus Nur Samsun melantunkan sholawat di rumah dari seorang dukun, ternyata sholawat itu membuat sang dukun yang melakukan ritual menjadi sangat terganggu. Bahkan dia mengatakan tubuhnya menjadi kepanasan. Sebab itulah sang dukun menjadi sangat marah, bahkan ingin menghajar Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lama banget ini, bisa atau enggak dia itu dukun nih. Dasar dukun kadang-kadang. Cincin saya bagus nih dah. Nih. Ayo live ya. Hah? Udah live? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya masih menunggu proses ritualnya Mbah Jambrong. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Jambrong, seorang dukun santet sakti yang sangat meresahkan. Dan saat ini, Gus Nur Samsun sedang menunggu sang dukun yang sedang melakukan ritual untuk kemudian menghabisinya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun dimintai tolong oleh warga agar menghentikan praktek perdukunan dari dukun Jambrong. Itu dikarenakan dukun Jambrong ini sangat meresahkan warga yang adalah juga tetangganya, karena dia tidak segan melakukan kirim santet jika ada warga yang menurutnya telah mengusik dirinya. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke rumah dukun Jambrong untuk memenuhi permintaan dari para warga tersebut. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun dengan gayanya mengaku bernama Syekh Kiblat yang berasal dari kota Dubai di negara Arab. Dan tujuan Gus Nur Samsun adalah untuk berpura-pura minta tolong kepada sang dukun untuk melakukan kirim santet. Dan orang yang disantet adalah dua orang yang menjabat sebagai presiden, yaitu presiden dari Ukraina dan Israel. Gus Nur Samsun meminta agar dua presiden tersebut disantet hingga mati. Dan dengan penyamaran Gus Nur Samsun yang demikian itu, ternyata dukun Jambrong tidak merasa curiga sedikitpun. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan bahwa dia bisa membunuh dua presiden tersebut, walaupun berada di tempat yang jauh. Jin perewangannya yang katanya sangat banyak dan hebat, dikatakannya mampu melaksanakan yang dia perintahkan. Namun untuk melakukannya, dukun Jambrong meminta uang mahar yang sangat fantastis. Untuk sekali nyantet presiden, dia meminta uang mahar sejumlah 800 juta rupiah. Dan dimintai uang mahar yang sebanyak itu. Tanpa berpikir panjang,
Gus Nur Samsun pun langsung menyanggupinya. Bahkan Gus Nur Samsun mengatakan, jika sang dukun bisa mewujudkan permintaannya, maka Gus Nur Samsun akan memberikan uang 10 miliar kepada dukun Jambrong. Namun Gus Nur Samsun akan memberikannya jika dukun Jambrong sudah melakukan tugasnya dan tahu akan diberi mahat 10 miliar itu. Dukun Jambrong pun menjadi sangat bersemangat. Sehingga tak ingin menunggu lama, sang dukun segera ingin menjalankan tugasnya. Dukun Jambrong akan melakukan ritual di dalam kamar, dan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggunya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui ritual sang dukun yang cukup lama itu, dan mampukah Gus Nur Samsun menghancurkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kita tunggu ya sahabat-sahabat dukunnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Kok nyanyi? Aku lagi tua lagi. Ya Mbah, siap Mbah, siap. Iya karepmu. Mohon maaf Mbah, siap Mbah. Ya lanjut aja Mbah, lanjut Mbah. Coba balani mana? Oh nggih Mbah, lanjut Mbah. Dia marah-marah dia. Kita sholawatan. Jin setan, Banaspati ilu-ilu. Jagat etan, jagat kulon. Rewangano kekarepanmu. Rewangano nyaku ngilangi nyawane Presiden Ukraina karo Israel kuwi. Likum satun utufi biha harwal wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Mohon maaf Mbah, saya lagi ngapalin Mbah. Ini saya. Gak boleh. Aku panas kupingku. Aduh, panas Mbah. Macam mana panas? Mandi Mbah. Wah, iki nyepelek nih wong Indonesia iki. Saya dari Arab Mbah. Saya dari Dubai Mbah. Tapi berlawanan. Gak iso. Nantang kon iku. Berlawanan macam mana Mbah? Wis. Berlawanan karo ada kene. Kok nyanyi? Bukan nyanyi itu Mbah. Macam mana Mbah cakap itu nyanyi? Panas. Malah panas kupingku. Oh, panas. Panas. Malam ini panas gitu. Nah, mau ulangi. Panas. Oh, nyanyi ae. Itu bukan nyanyi Mbah. Itu sholawatan Mbah. Ojo, aku krungu ngono panas. Jamuni nah. Aduh, Mbah. Coba ulangi. Mbahnya. Tapi ngulangi kuwi. Padha karo nantang aku. Mbah Jambrong perlu diruqyah Mbah. Gak. Nah, gak iso. Kenapa nggak bisa Mbah? Gak iso. Macam mana tak bisa Mbah? Oleh you nantang gua. You nantang gua. Saya tak di gua Mbah. Saya ada di rumah Mbah, bukan di gua. Pengen rasa nih. Oh, Mbah, ini macam apa ini kayak gini Mbah? Saya nggak dikasih minum, jus atau apa Mbah? Air jam-jam atau apa? Iki kanggo perewang aku. Mbah. Kowe ojo intine ojo anu. Mbah, di Arab itu kayak gini tuh nggak ada gunanya Mbah. Wah, iki jak kandeng. Nggak ada gunanya kayak gini Mbah. Wah, Mbah. Kita pakai kacamata biar kayak Batman. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jebule yo duwe ilmu pengarap. Cakak setan kita ra karo ngetokne duwe sing gedhe.
Ini sing lagi biasa. Lokor. Lokor. Rasa pengen. Bawa. Kita keluarkan ajian lampu neon. Lokor. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sumun bukmun umyun fahum la yarjun. Lokor. Lokor. Bah, sampeyan harus tobat, Bah. Gak iso. Gak aneh sing iso ngalahne aku. Belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lokor. 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 Ini perlu langsung dipungkaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo. Akun cahyo. Mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad. Rupaku amat dengan jagat gede. Jagat cilik. Said dengan kerso. Said dengan sakti putih. Sakersane Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lokor. Ampun, Mbak. Ampun, saya. Ampun, saya. Aku ngakoni kalah, Mbak. Mau lagi? Udah, Mbak, ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Mau tak pacul? Ampun, Mbak. Ampun. Mau tak pacul? Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Aku tobat, Mbak. Pak, saya. Aku tobat, saya. Sekarang you duduk sini. Duduk. Ya, saya. Ampun, saya. Ampun, saya. Duduk. Ampun, saya. Ampun, saya. Duduk. Masih sakit saya sini, saya. Kita buang ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes kau. Belum tahu. Syekh Kiblat. Anda jangan pernah macam-macam dengan Syekh Kiblat. Ya, saya. Duduk sekarang. Aku lemah, saya. Tolong saya. Duduk, yang benar. Sekarang Ya, saya. ilmumu sudah saya buang. Kamu jangan suka bikin ulah di muka bumi ini. Sampean kalau mau tahu, saya bukan dari Arab. Saya aslinya orang Indonesia. Saya asli orang Indonesia. Ya, saya. Lah, kok bisa tahu tempat saya, saya? Saya tahu tempat sampean karena saya dikasih tahu, dituntun mata hati saya, mata kepala pikiran saya, dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperintah untuk menemui sampean, ingin menyadarkan sampean saya. Ya, saya. Kamu jangan bikin ulah di muka bumi ini, Mbah. Ya, saya tobat, saya. Udah, saya tobat. Sekarang mau tobat? Tobat, ampun. Bener mau tobat? Saya. Ampun. Terus kenapa kemarin-kemarin dan tadi sampai jadi dukun? Saya punya ilmu itu, Mbah. Mbah. Saya, maaf, saya. Sampean punya ilmu itu? Sampean merasa punya ilmu? Iya, saya. Dari leluhur, saya. Oke, sekarang saya kasih pemahaman di sini. Iya, saya. Saya kasih pemahaman, oke? Iya, saya. Jadi begini. Sampean tadi berkata, menjawab bahwa sampean punya ilmu. Iya, saya. Rumah ini punya siapa? Ini tempat praktek saya, saya. Yang punya siapa? Ya, punya saya. Nah, cuman aku, rumahku. Sampean punya istri? Punya, saya. Punya anak? Punya. Punya kendaraan, mobil atau motor gitu? Banyak, saya. Banyak. Banyak. Itu punya siapa semua? Punya istri saya, anak saya. Tapi bukan di sini tempatnya, saya. Ini Sampean jelek. punya nggak? Punya. Sekarang begini.
Sampai merasa punya ilmu, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya anak, punya istri. Sampai merasa memilikinya. Ya, saya yang milikin saya. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Penting ini, sahabat-sahabat. Sampai merasa memiliki semua ini. Ya, Sampai jadi dukun karena sampai merasa punya ilmu. ya, punya ilmu. Ilmu apa saja yang sampai punya? Segalanya ada saya. Contoh. Buat ya santet, ya bikin orang, pokoknya intinya menyakitin orang gitu loh saya. Oke. Sekarang begini. Aku tobat saya. Tobat, yakin? Tobat wes. Benar, tobat. Ya, Ilmumu sudah saya buang. Sampai sudah tidak bisa menyandat orang. Sampai sudah tidak bisa menggunakan ilmu di jalan keburukan. Sekarang sampai harus syahadat. bagaimana saya? Saya akan mengucapkan syahadat seperti halnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah, hanya Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, saya tobat, Sampai saya. ikuti kata-kata saya. Ya, Sekarang asyhadu Ashadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan Dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sampai sudah menjadi Makasih, saudara saya. Mbah. Setelah mencoba melawan Gus Nur Samsun dengan ilmu iblisnya, akhirnya dukun Jambrong mendapatkan ganjarannya. Ketika Gus Nur Samsun menghantamkan ilmu pamungkasnya, tubuh sang dukun sesat itu langsung terkapar tak berdaya. Tubuh itu seperti hancur, dan juga remuk penuh dengan luka. Dan setelah itulah dukun Jambrong langsung menyerah. Dia tidak ingin mati dihabisi Gus Nur Samsun. Dia kemudian merengek memohon ampun, dan akan bertobat seperti yang diminta Gus Nur Samsun. Setelah itulah Gus Nur Samsun dengan kebesaran hatinya, memaafkan sang dukun dan mengobati luka dalamnya. Gus Nur Samsun juga menobatkan sang dukun dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan berharap sang dukun bisa istiqomah dengan pertaubatannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.